Halo, selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membacakan thread Twitter dari @miss_nai yang berjudul Santet Darah Sewu, based on true story. Dan sebelum mendengarkan, tolong like, comment, subscribe, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Santet Darah Sewu, sebuah santet yang korbannya akan mengeluarkan darah segar secara terus-menerus di organ vitalnya. Baiklah, di thread ini saya akan menjadi narasumber atau kakak sepupuku. Mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan ataupun kalimat. Namaku Lestari. Aku adalah seorang PNS yang mengajar di sekolah tingkat dasar di kotaku. Suamiku bekerja di Dinas Pemadam Kebakaran. Aku mempunyai satu anak perempuan, usianya 16 tahun. Walaupun kehidupanku sederhana, jauh dari kata mewah, tapi hidupku bahagia. Apalagi aku mendapatkan kabar dari suamiku bahwa dia telah dipromosikan oleh atasannya menjadi kepala bagian di Dinas Pemadam Kebakaran. Tetapi, tanpa aku tahu, ternyata itulah awal bencana yang menimpa keluargaku. Sore itu, Assalamualaikum, Ma, Papa pulang. Waalaikumsalam, sebentar. Buru-buru aku ke depan membukakan pintu untuk suamiku dan mencium tangannya. Mah, alhamdulillah. Papa sekarang naik jabatan, jadi kabag di damkar, ucapnya sambil memelukku dan meletakkan tas dan sepatunya. Wah, alhamdulillah Pak, akhirnya naik jabatan. Kita harus mengadakan syukuran Pak, sambutku dengan penuh semangat. Iya Mah, nanti hari Minggu kita akan syukuran. Kita undang keluarga, teman-teman kerja Papa, dan tetangga-tetangga sekitar rumah ya. Siap, Pak. Nanti Mama siapkan semuanya ya. Hatiku girang tak terhingga. Bagaimana tidak? Belum genap 2 tahun suamiku naik jabatan, sungguh prestasi yang membanggakan. Hari Minggu pun tiba. Aku dibantu keluargaku mempersiapkan acara syukuran yang akan diadakan sore hari. Ketika berbincang-bincang dengan keluarga dan kerabat, sekilas aku melihat ada seseorang yang terus memandangiku dengan tatapan dingin tanpa ekspresi. Aku tidak tahu dia siapa. Apakah salah satu teman dari suamiku? Aku mencoba menyapanya, tetapi dia tidak membalas sapaanku. Cih, sombong sekali orang itu, umpatku. Aku pun bersikap cuek dan kembali melanjutkan obrolanku dengan kerabat-kerabatku. Di saat aku sedang asyik mengobrol, bibi pembantuku menghampiriku dan berbisik. Bu, itu ada orang yang mau bicara sama ibu. Wajahnya kelihatan tegang. Hah? Siapa, Bi? Saya juga gak tahu, Bu. Dia bilang, katanya keluarga ibu dalam bahaya. Ada sesuatu yang tidak baik yang ditanam di tanah ini. Apaan sih? Kenapa dia bilang begitu? Di mana orangnya? Itu Bu, di belakang dekat dapur. Aku pun pergi ke belakang menemui orang itu. Kulihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk bersila di belakang rumahku dengan beralaskan tikar. Laki-laki itu adalah orang yang tadi memandangiku ketika aku berbincang dengan keluarga dan kerabatku. Siapa dia? Kenapa dia menyuruhku untuk menemuinya secara sembunyi-sembunyi? Aku berjalan menghampirinya. Setelah tepat berada di hadapannya, aku mulai bertanya. Maaf Kang,
Ada perlu apa Akang manggil saya ke sini? Apa Akang teman dari suami saya? Lelaki itu diam, melihatku dengan ekspresi yang sama seperti tadi. Kang, punten. Aku memanggilnya lagi. Kali ini dia mulai membuka suara yang parau. Teh, maaf kalau tadi saya bersikap tidak ramah. Itu karena saya melihat di belakang Teteh ada sesuatu. Terus ketika Teteh mendekati saya mencium bau anyir dan tahu itu apa. Ada kuntilanak yang mulai ngikutin Teteh, ucapnya. Sontak aku kaget mendengarnya. Belum sempat aku menyanggah, dia menambahkan. Teh, bilang ke suami Teteh, jangan terlalu percaya sama teman sendiri. Karena musuh itu bukan dari luar, tapi dari orang terdekat kita. Banyak-banyak ibadah dan berzikir Teh, insya Allah akan diselamatkan. Seakan tak percaya, aku membantah semua perkataannya. Kang, Akang ini siapa sih? Jangan sok tahu dengan kehidupan keluarga saya. Sampai saat ini, alhamdulillah, teman-teman suami saya baik-baik semua. Sekarang lebih baik Akang pergi dari sini. Kalau tidak, saya akan panggil suami saya nih. Saya tadi hanya numpang lewat ke desa ini. Ketika saya melewati rumah Teteh, saya melihat ada aura negatif berkumpul di tanah ini. Saya hanya memperingatkan saja Teh. Kalau Teteh gak percaya sama saya, gak apa-apa. Tapi saya berpesan, jangan lupa selalu mengingat Allah Teh. Lalu dia pun pergi. Setelah orang itu pergi, aku terus-terusan memikirkan perkataannya. Apakah benar ada seorang yang berniat jahat kepada keluarga kami? Kalau memang ada, tujuannya apa? Semakin dipikir, semakin membuatku gila. Sudahlah, aku tidak mau terlalu memikirkan hal itu. Malamnya, ketika sedang membereskan sisa-sisa syukuran tadi, tiba-tiba aku mencium bau bangkai yang sangat menyengat. Aku mencari-cari dari mana bau itu berasal. Bulu romaku bergidik ketika bau itu ada di kamarku sendiri. Segera aku panggil suamiku yang berada di teras rumah. "Pak, sini Pak." Tapi tidak ada jawaban dari teras. Aku memanggilnya lagi. "Pak, Papa!" Kataku setengah berteriak. Terdengar suara langkah kaki menuju kamar. Ada apa sih, Ma? Teriak-teriak sampai kedengaran sama rumah sebelah. Lagian, Papa dipanggil-panggil gak nyaut-nyaut. Ini loh, Pa. Papa nyium bau bangkai gak sih di sini? Suamiku mengendus-enduskan hidungnya di sekitar kamar. Terlihat alisnya berkerut. Papa gak nyium bau apa-apa tuh. Ada yang salah kali dengan hidung Mama. Masa sih, Pa? Baunya nyengat banget loh ini. Apa ada tikus yang mati ya? Bisa jadi Papa sama sekali gak nyium bau bangkai mah. Tapi Pa, belum sempat selesai aku berbicara, dia memotong. Sudahlah, kalau menurut Mama di kamar ini bau bangkai, kita tidur di kamar tengah saja ya. Gak usah diperpanjang lagi. Papa capek, pengen cepet tidur. Aku menghela nafas. Kenapa hanya aku yang mencium bau itu? Kemudian, malam itu aku tidur di kamar tengah. Waktu menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Aku masih memikirkan kejadian ganjil tadi.
Tak habis pikir, kenapa hanya aku yang mencium bau itu? Ketika memikirkan kejadian aneh tadi, tiba-tiba dadaku sesak seperti ada benda di atas dadaku. Tanganku yang satu mencoba menepuk-nepuk punggung suamiku. Namun suamiku tak bergeming. Berteriak pun tak bisa. Tiba-tiba ada kaki di atas dadaku. Mataku menatap ke atas mencari tahu siapa pemilik kaki menjijikan itu. Aku melihat wajahnya. Wajahnya menyeramkan. Menatapku dengan senyuman nyeringai. Astagfirullah, astagfirullah. Terus-terusan aku menyebut nama Allah. Ingin aku berteriak, tapi suaraku hilang. Aku hanya bisa membaca doa dalam hati. Sedikit demi sedikit, rasa sakitku berkurang dan alhamdulillah, kaki itu sudah tidak ada. Aku bernafas lega. Tiba-tiba dari atas, sesuatu jatuh ke pipiku. Cairan seperti lendir berwarna hitam. Cairan apa ini? Segera aku membersihkan pipiku. Posisiku masih terbaring. Kemudian, wajah menyeramkan itu ada di hadapanku. Jarak kami 1 jengkal tangan. Mulutku terkunci. Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Dia mengeluarkan lidah panjangnya dan mencoba menjilat-jilati wajahku. Aku menutup mataku sambil tetap membaca doa sampai astagfirullah, Allahu Akbar. Aku terbangun. Mimpi. Keringat membasahi tubuhku. Mimpi macam apa itu? Baru kali ini aku mimpi tampak seperti nyata. Tanganku gemetaran. Aku melihat suamiku masih ada di sampingku tertidur pulas. Keesokan harinya, tubuhku lemas tak bertenaga. Kepalaku sakit, serasa ingin pecah. Seperti ada sebuah batu yang berada di atas kepalaku. Terasa berat dan sangat sakit. Badanku pun mengalami panas tinggi mencapai 40 derajat Celcius. Membuat tubuhku terasa nyeri dan kesakitan. Keluargaku berpikir kalau aku memang sedang sakit medis pada umumnya. Oleh karena itu, langsung membawaku ke rumah sakit dan langsung ditangani oleh dokter. Dokter menjelaskan, mungkin penyebabnya karena kelelahan, pikiran psikis dan lainnya. Pulang dari rumah sakit sekitar pukul 9 pagi. Malam harinya, sekitar pukul 1 dini hari. Tiba-tiba badanku panas. Aku berteriak-teriak. Sakit sekali. Tubuhku sangat dingin dan kepalaku begitu sakit. Suamiku memberikan obat yang tadi diberikan oleh dokter. Keadaannya pun lumayan membaik. Tapi 3 jam kemudian badan kembali panas. Sampai pada suatu malam, aku sedang beristirahat di kamar sendiri. Suamiku ada dinas malam, jadi pulangnya besok pagi. Aku berdua dengan anakku. Aku mendengar suara wanita yang bersenandung seperti sinden. Aku betul-betul ketakutan sampai gemetar. Gimana gak gemetar? Sinden yang aku dengar itu nyanyian memanggil kuntilanak. Lalu, aku mengambil Al-Quran dan membaca ayat-ayat pengusir makhluk halus. Tak berapa lama, suara itu lenyap. Dan berganti dengan bau busuk yang sangat menyengat hidung. Bau ini lagi. Apa ada tikus yang mati? Tapi
Ini baunya bukan bau bangkai tikus. Ini seperti bau mayat. Ada suara di atap rumahku. Segera aku berteriak memanggil anakku yang berada di kamarnya. Mendengar teriakanku, anakku datang dengan tergopoh-gopoh. "Mama kenapa, Mah?" tanyanya panik. "Mei, tolong kamu panggilkan nenek dan pamanmu ke sini sekarang," pinta aku. Tanpa bertanya lagi, dia langsung pergi ke rumah ibu yang tempatnya persis di sebelah rumahku. Tak berapa lama, ibu dan adik lelakiku datang. Setelah itu, aku menceritakan kejadian barusan. "Bu, tadi Tari mendengar suara wanita yang bersenandung. Lalu Tari baca Al-Quran, tidak lama suaranya hilang. Tapi ada bau yang menyengat, Bu, seperti bau bangkai seperti kemarin-kemarin." Ibu menatapku serius. "Tari, ini sepertinya ada yang tidak beres. Sebaiknya kita panggil Ustadz Husen untuk mencari tahu kenapa setiap hari ada kejadian-kejadian aneh yang terjadi dengan kamu." Adikku Henry ikut berbicara. "Iya teh, takutnya teteh ada yang ikutin atau apa gitu. Soalnya dari kemarin kan ada teman Henry datang ke rumah, terus dia lihat yang aneh sama rumah ini." "Apanya yang aneh dengan rumah ini? Kan sebelumnya tidak ada apa-apa di sini," tanyaku heran. Henry juga tidak tahu teh. Tapi teman Henry pernah bilang aura rumah teteh gak bagus, ada sesuatu di rumah ini teh. Aku terdiam mendengarkan perkataan adik dan ibuku. Otakku mulai memikirkan kejadian-kejadian ganjil yang aku alami beberapa minggu ini. Saran ibu, kita panggil Ustadz Husen ya. Kita cari tahu ada apa sebenarnya. "Baik, Bu. Tapi malam ini Ibu tidur sini ya. Tari takut, Bu." "Kamu ini gak malu apa sama anakmu?" Ibu mengejekku sambil tersenyum ke arah Melani. Melani menjawab, "Ya elah, Nek. Yang namanya takut bisa jadi sama siapa aja, mau tua ataupun muda. Nanti kita tidur di ruang tengah aja ya, Nek, biar ramean gitu. Mei juga takut kalau tidur sama mama berdua." "Om Henry tidur juga di sini kan?" tanyanya sambil mohon-mohon kepada Henry. Aduh, kalian ini penakut. "Baiklah, kita tidur di sini, Bu. Ayah sama Adit yang di rumah," jawab Henry. Aku pun tidur bertiga di ruang tengah, dan Henry tidur di ruang tamu. Bersyukur tidak ada yang terjadi malam itu. Sampai ketika malam berikutnya kembali, aku mendengar suara nyanyian dan bau busuk di tempat yang sama di sekitar kamarku. Aku teriak-teriak memanggil suamiku. Untungnya malam itu suamiku berada di rumah. Dia sedang bersama Ustadz Husen. Mendengar teriakanku, mereka menuju ke kamarku. Aku memeluk suamiku. "Pak, aku takut. Tadi suara dan bau itu muncul lagi." Aku menangis ketakutan. Ustadz Husen faham. Lalu dia menggelar sajadah di ruang tengah. Dia meminta suamiku untuk bergabung berzikir dengannya. Sementara aku disuruh untuk masuk ke kamar anakku. Saat Ustadz Husen dan suami lagi zikir,
aku merasakan ada yang aneh di punggung dan pernafasanku. Sakit dan sulit bernafas. Aku benar-benar ketakutan. Leher saya seperti ada yang mencekik. Anakku terlihat panik. Dia membaca ayat kursi dan ayat Al-Quran yang dia bisa. Tak ada yang saya ingat selain rasa sakit yang tak terhingga. Saya teringat tentang membaca sholawat. Spontan, saya membaca sholawat sehingga saya bisa berteriak, "Papa!" Mungkin karena terasa ada yang gak beres, suami langsung lari ke kamar. Aku menangis ketakutan dan badan penuh keringat. Tak lama kemudian, Ustadz Husein mengambil air dan meminumkan air yang sudah didoakan. Anehnya badan terasa amat lemas dan ngantuk. Saat itu pun aku tertidur. Aku pikir gangguan itu akan berhenti. Tapi ternyata salah. Gangguan kali ini lebih hebat. Sore sekitar jam 5, aku sedang menonton televisi berdua dengan anakku. Saat itu suamiku belum pulang. Tiba-tiba punggungku dan telungkuku terasa sangat panas. Kepalaku rasanya sakit sampai aku memukul-mukul kepalaku dengan remote TV. Mataku memerah panas. Bibir kering pecah-pecah dan tubuhku benar-benar kesakitan, seperti sedang ditusuk jarum. Aku berteriak kesakitan tanpa sadar aku telah menggigit bibirku sampai berdarah. Anakku Mei yang saat itu berada di sampingku terkejut melihat mulutku mengeluarkan darah. Dia pun berteriak memanggil kakek dan neneknya. Mendengar teriakan dari Mei, orang tua dan Hendri langsung berhamburan mendatangi rumahku. Saat itu aku tertawa-tawa seperti orang gila. Setelah melihat keadaanku, ayah berkata pada adikku, "Ayo, panggil Ustadz Husein." Hendri mengangguk lalu mengambil motor dan langsung bergegas pergi. Ibu dan anakku segera melihat keadaanku yang saat itu sedang menjilati darah dari bibirku yang luka. Tiba-tiba aku bangun dari tempat dudukku dan berjalan menuju ruang belakang. Saat itu, tubuhku seperti dikendalikan oleh sesuatu. Ibu dan anakku mencoba mencegahku. Tapi apa daya tenagaku 100 kali lebih kuat. Tanpa sadar aku membantingkan tubuh mereka. Mereka pun terjerembab ke lantai. Ibuku pingsan. Anakku berlari keluar dan berteriak memanggil pertolongan.